بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. ثم أما بعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga kita rangkai dengan taklim tafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh buat kita semua. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita, ilmu yang dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada muqaddimah yang ketiga ya. Jadi dalam kajian sirah ini saya buat muqaddimah itu 3 kali ya. Mudah-mudahan sudah bisa mencerahkan ya, kenapa kemudian kita belajar sirah nabawiyah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang mumayyizat as-sirah an-nabawiyah, keistimewaan sejarah Nabi. Ini urgensi mempelajari sirah nabawiyah sudah kita pelajari pada 2 bulan yang lalu ya, karena taklim kita ini 2 bulan sekali ya, gantian sama yang lain. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit tapi pasti insya Allah ya, pelan-pelan, karena memang ilmu itu kalau diambil man akhadzal ilma jumlah dhahaba jumlah. Nah, kalau ngambil ilmu secara langsung gitu banyak sekalian ya, lupanya juga banyak. Jadi sedikit-sedikit pelan-pelan kita mempelajari ilmu din ya. Seperti misalkan kita belajar fikih di sini Bukhari ya. Bukhari udah sampai di mana Pak? Fikih sholat padahal udah bertahun-tahun ya. Iya, saya kan dulu pelajaran akidah gitu. Nggak tahu pelajaran akidah sudah sampai di mana ya. Ustaz Azin Nawawi ya. Sekarang saya diminta untuk menggantikan Ustaz Syahrin Thorik ini pelajari sirah ya. Makanya saya juga ya, karena nggak tahu Ustaz Syahrin Thorik sampai di mana, karena saya disuruh mulai ya, kita mulai dari awal lagi ya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk mengulang kembali ilmu. Sudah lupa juga ya. Baik,
keistimewaan sirah nabawiyah. Kita akan mempelajari 3 poin ya. Sebelum kita berbicara tentang keistimewaan sirah nabawiyah banyak sekali, tapi kita ringkas jadi 3 poin ya. Yang pertama adalah bahwa as-sirah an-nabawiyah itu adalah satu-satunya kajian sejarah seorang utusan Allah, Rasulullah, yang paling otentik dan lengkap ya. Jadi kalau kita belajar tentang as-sirah an-nabawiyah ya, maka as-sirah an-nabawiyah maksudnya adalah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah satu-satunya ya, bukan salah satu. Kalau mungkin salah satu yang lain ada gitu ya, tapi ini satu-satunya ya, sejarah seorang utusan. Kalau sejarah seorang utusan ya, utusan Allah Subhanahu wa taala, artinya sejarah nabi-nabi yang lain ya, itu ya pertama ya sumbernya sedikit ya, kemudian juga tidak lengkap ya, tidak lengkap. Untuk sejarah-sejarah nabi yang lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan keotentikan sejarahnya hanya dari Al-Quran ya, Al-Quran dan apa yang diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Hadis tetapi yang bentuknya riwayatnya adalah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Saya ulangi, kalau untuk Nabi yang lain kita dapatnya dari keotentikannya ya. Kita berbicara otentik itu berarti ya, kalau dalam bahasa kitab as-sirah nabawiyah ya, Durusun wa Ibar, ataupun juga as-sirah nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Salabi dan beberapa sumber yang lain ya. Otentik itu maksudnya adalah, dengan bahasanya adalah Rabbaniyatul Masdar. Ada yang bahasakan dengan Rabbaniyatul Masdar, ada yang dengan Asolatul Masdar, ada yang membahasakan dengan Dikotul Masdar ya. Rabbaniyatul Masdar artinya sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Rabbaniyatul Masdar. Asolatul Masdar karena memang kalau ya jelas Al-Quran ya, sampai kepada kita adalah mutawatir. Ini kalau dalam pelajaran ilmu naql ya, penyampaian berita yang dari orang ke orang itu ada yang disebut namanya jalurnya, ada mutawatir, ada jalur ahad. Ini pelajaran ulumul hadis. Nah, Al-Quran sampai kepada kita itu jalurnya mutawatir. Mutawatir itu berarti yang meriwayatkan banyak orang, yang mustahil kalau mereka itu sepakat untuk berdusta. Mustahil kalau mereka sepakat untuk berdusta. Sehingga kabar yang diinformasikan itu betul-betul kenyataan. Kita kan kabar itu kan kita nggak tahu Pak, kecuali kalau kita ngelihat, ya kan, itu jelas. Tetapi ini kan kita dapat informasi, ya, dapat informasi dari orang. Nah, informasi yang ke telinga kita itu dengan kabar mutawatir itu seperti kita ngelihat. Itu makanya mutawatir. Al-Quranul Karim sampai kepada kita mutawatir, maka kita tidak ragu lagi bahwa dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas ya, yang ada di dalam mushaf itu semuanya adalah kalamullah ya, kalamullah. Nah, itu Al-Quran jelas sumbernya Al-Quran. Kemudian
Sumbernya juga adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi para ulama kita, ya, itu di dalam menyampaikan, ya, hadis, ya. Kalau hadis juga ada yang hadis mutawatir, ada hadis ahad. Dan kita berbicara tentang hadis mutawatir berarti tidak perlu dipertanyakan lagi kesahihannya. Nah, sementara kemudian hadis ahad nanti kemudian ditelusuri kesahihannya. Ya. Sirah Nabawiyah itu, ya, sumbernya adalah Al-Quran, ya, dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun misalkan, ya, di dalam sirah itu, kalau kita baca sejarah-sejarah sirah, baik kitab Rahikil Maktum ataupun Sirah Nabawiyah karangan Imam Ibnu Katsir atau Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq, ya, memang ada riwayat-riwayat yang dhaif, ya, dalam sirah tersebut, tetapi tidak sampai kepada palsu ataupun munkar, ya. Alhamdulillah, ya, untuk kemudian menukil sejarah ini betul-betul para ulama itu, ya, teliti, ya, teliti untuk kemudian sampai sejarah ini kepada kita semuanya, ya. Walaupun ada hadis yang dhaif, ya, tidak sampai kepada derajat palsu, ya. Kalau palsu itu berarti diada-adakan, Pak, ya, dikarang-karang, ya, nggak benar, ya, dusta. Dusta berarti kan berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau sejarah para nabi yang lain, kita hanya dapatnya dari Al-Quran, ya. Kemudian apa yang disebut oleh Nabi SAW, ya. Adapun kemudian apa yang disampaikan oleh sahabat, ya, oleh para sahabat, ini nanti apakah kemudian itu disebut hadis itu marfu, ya, ini kalau berbicara masalah ilmu hadis itu marfu, perkataan sahabat yang dinisbatkan kepada Rasulullah, atau hadis itu mauquf. Karena para sahabat itu, ya, sebagaimana disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kabar Israiliyat. Kabar Israiliyat itu berita, ya, tentang orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kabar tentang Israiliyat ini kata Rasulullah SAW, ya, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, ya. Jangan kalian dustakan dan juga jangan kalian benarkan. Paham, Pak? Jangan kalian dustakan dan jangan kalian benarkan. Ini terkait dengan kalau sesuatu, ya, kabar dari Israiliyat itu tidak bertentangan dengan fondasi-fondasi dasar-dasar ajaran Islam, ya. Kalau dia bertentangan dengan landasan ajaran Islam, maka otomatis tertolak. Jadi ini kabar Israiliyat yang berkaitan dengan yang tidak, yang dipahami oleh para ulama kita tentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW, la tusaddiqu wa la tukadzibu, jangan kalian dustakan dan jangan kalian benarkan. Ini adalah terkait dengan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Kalau bertentangan, ya jelas itu bukan, ya, tidak benar berita itu. Pernah dengar cerita misalkan Nabi Daud alaihissalam sudah punya 99 istri, ya, kemudian masih menginginkan istri, pengen menikahi istri dari panglimanya. Maka panglimanya disuruh perang, maka kemudian istrinya dinikahi. Ini kan, ini jelas adalah bertentangan dengan syariat, ya. Karena kalaupun toh dia berangkat perang, kan dia masih hidup, nggak boleh menikahi istri orang. Itu prinsip dasar ajaran Islam, ya. Maka cerita itu, ya, misalkan ada
riwayatnya dari Israiliyat ya lalu kita tolak ya, karena itu bertentangan dengan syariah ya. Maka ya kita lihat kalau dalam sejarah para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya terbatas pada apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sehingga ya kita lihat misalkan kalau di dalam Al-Quran sejarah Nabi ya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Baik Nabi Isa alaihissalam ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai kelahiran. Ya. Bagaimana kemudian dari mulai Maryam alaiha wassalam mengandung. Ya. Proses mengandungnya seperti apa? Dijelaskan. Tetapi kemudian setelah lahir lalu kemudian bisa bicara, setelah itu sampai diangkat sebagai nabi dan rasul misalkan ya, apakah kemudian Nabi Isa alaihissalam diangkat sebagai nabi dan rasul memang dari bayi, karena memang ketika beliau masih bayi sudah mengatakan inni Abdullah ya, apa namanya, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salat ya. Jadi Nabi Isa alaihi salam sudah mengatakan ini Abdullah ya. Tapi kapan dia diangkat sebagai nabi dan rasul? Kemudian beliau menikah atau tidak, Pak? Punya keturunan atau tidak? Di kalangan orang Kristen sendiri wah terjadi ketika ada ada informasi bahwa ada anak Nabi Isa, itu kan sampai goncang gitu lah, ya kan? Jadi apakah Nabi Isa alaihissalam nikah atau tidak? Gimana Pak? Nikah atau tidak Pak? Siapa yang punya informasi itu, nikah atau tidak? Ya. Kalau secara global kita memahami Al-Quran menyebutkan ya bahwa semua nabi ya itu menikah. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya. Punya istri dan punya keturunan. Ya, punya istri dan punya keturunan. Nah, terus kemudian kalau kita mengecualikan Nabi Isa alaihissalam, pengecualian juga harus jelas, ya kan? Al-Quran menyebutkan wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana rasulin ayati bi ayatin ya illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Jadi Allah menyebutkan secara global likulli wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, kami jadikan buat mereka itu para istri dan keturunan. Nah, ya kan? Jadi dari sini saja sudah Nabi Isa alaihissalam yang lebih dekat pada Nabi SAW. Nah, kemudian kita lihat ya, mereka itu kan ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat ya di kalangan mereka sendiri, ya ahlul kitab tentang ya Nabi Isa alaihissalam, berbagai macam hal yang kemudian akhirnya timbullah kemudian apa? Asatirul awwalin ya, cerita-cerita dusta, bohong ya, tentang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali yang paling otentik ya, untuk kemudian melihat apakah ini benar atau tidak adalah kembali Al-Quran sebagai muhaiminan alaih ya, sebagai yang menjadi hakim betul atau tidak informasi itu. Begitu juga apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara sirah nabawiyah ya, itu ya jelas otentik ya, dan lengkap ya, lengkap sempurna dari mulai, bahkan kalau kita nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang masuk dalam bab sirah nabawi itu sendiri ya, itu tentang diungkap tentang kondisi dunia sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu terdata seperti apa kondisi masyarakat ya, manusia ketika sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala.
sampai kemudian ya beliau wafat. Bagaimana kemudian beliau dilahirkan, siapa bapak ibu beliau, ya kan? Siapa bapaknya? Abdullah, ibunya Aminah, ya. Abdullah anak siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu namanya siapa? Kok Abdul Muttalib itu loh? Berarti hambanya Muttalib, ya kan? Ya. Syaibah. Ya. Syaibah. Dia disebut Syaibah karena masih kecil sudah ubanan. Kemudian dia ini ya, Abdul Muttalib ini sebelumnya tinggal di Madinah. Ya. Muttalib ini ya pamannya. Ya, pamannya ini kan anaknya Hashim, ya. Ini Muttalib ini pamannya datang, wah ini anak ya keponakan saya. Karena memang yang namanya laki-laki ya. Ini nanti kemudian kenapa kok di Rasulullah SAW diutus di tengah masyarakat Arab ya, bukan orang Indonesia. Ya. Memang ya sudah menjadi satu hal yang prinsip bagi mereka ya, laki-laki itu ya yang bertanggung jawab, dan keluarga laki-laki bertanggung jawab pada keluarganya. Bahasa mereka adalah banuna, banu abnaina, banu banatina, banu rijal al-aba'idi. Anak kami itu adalah anak dari anak laki-laki kami. Adapun kalau anak dari anak perempuan kami itu adalah anak orang lain. Paham Pak? Kan anak kita itu kan seperti saya, anak saya misalkan Iyad bin Abdul Ghafir bin Syarwani bin Mursan, sononya laki-laki semuanya, iya kan? Banuna banu abnaina. Tapi kalau misalkan anak saya Asia, misalkan Asia binti Abdul Ghafir, mentok anaknya nanti kepada bapaknya, bukan kepada Abdul Ghafir. Wah, kata kita, ya kan? Maka ketika ya, Muttalib ini seorang paman ini melihat, wah ini ponakan saya ini, akhirnya dibawa pulang, ya, dibawa pulang sampai di Mekah. Kemudian orang menyangkanya dia adalah hamba sayanya Muttalib, maka dikenalnya dengan Abdul Muttalib. Jadi Muttalib itu pamannya, ya. Tapi kemudian jadi Abdul Muttalib, sehingga kemudian punya anak namanya Abdullah. Ya, sampai detail seperti itu, Pak. Sampai detail, ya. Sampai kemudian kalau ahlun nasab itu menyampaikan bahwa yang sahih, ya, nasab Nabi SAW sampai Adnan itu riwayatnya sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Adapun Adnan ke Nabi Ismail, ya, misalkan jalurnya lewat si A atau si B atau si C, itu ulama nasab berbeda pendapat, tetapi semuanya sepakat bahwa Adnan ini masuk dari sampai kepada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi jalur dari misalkan Adnan, anaknya Adnan, sampai terus sampai kepada Abdul Muttalib, kemudian pada Abdullah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ulama bisa menelusuri kesohihannya sampai seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana masa kecil beliau, di mana beliau diasuh, Pak? Sampai di mana beliau diasuh, ya, di kabilah Sa'd, ya, Halimatus Sa'diyah, gitu ya, Halimatus Sa'diyah, ya kan, kabilah Bani Sa'ad, ya. Kenapa? Nah, ini kok bukannya di kota Mekah, tapi di kampung, ya. Untuk kenapa seperti itu? Ada apa? Kenapa seperti itu orang Arab itu? Untuk mendapatkan fasahatul lughah, ya, fasihnya bahasa, dan berbagai macam hal yang lain. Sampai kemudian beliau, ya, seperti apa masa mudanya, lalu kemudian, ya, beliau menikah umur berapa, kemudian kapan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, terus apalagi kemudian setelah itu betul-betul seakan-akan setiap, ya, menit ataupun detik kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita rasakan.
Dan bahkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena sirah nabawiyah ini juga merupakan sumber dalam kita beragama ya. Ketika kita bangun tidur, kita ke kamar mandi, kita baca doa, kita kamar mandi, ya kan? Itu semuanya napak tilas dari ya, kalau kita kemudian mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita bangun tidur, kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu kita ingat, ya Allah, Rasulullah SAW mengajarkan saya seperti ini. Lalu kemudian kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri, kita baca doa, ya. Kita ingat bahwa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita naqtadi bihi, kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW tidak lepas dari itu. Bisa akan kita itu dalam seharian kita itu ya, kan kita berupaya untuk mencontoh dalam setiap langkah gerak gerik kita apa yang diajarkan Rasulullah SAW, walaupun tidak sebagaimana sahabat Abdullah ibn Umar ya, paling tidak yang secara umum saja ya. Kalau seperti sahabat Abdullah bin Umar nggak bisa mungkin kita, Pak. Gimana sahabat Abdullah bin Umar ya? Sahabat Abdullah bin Umar itu ya, kalau misalkan pergi ke Mekah ya, itu ya umroh misalkan contohnya, itu beliau ya berhentinya di mana Rasulullah SAW berhenti, di mana Rasulullah SAW kemudian buang hajat, di mana itu beliau betul-betul ngikutin ya. Jadi kapan berhentinya, di mana berhentinya ya, kemudian derekan tenda di mana sebagainya, itu beliau ikutin semuanya ya. Itu kan kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita misalkan mau lakukan seperti itu ya pakai onta dari Mekahnya dari Madinahnya ke Mekah pakai onta. Sekarang kan lebih enak pakai kereta ya. Jadi hakana sahabat Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma, karena memang begitu detail, begitu tergambar ya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap, otentik, lengkap. Ini kok lama ini ya. Haula wala quwwata illa billah. Salah satu kendala kalau kita pakai teknologi begini, Pak, ini bingung kita nih. Kontrasnya. Oke, baik, alhamdulillah sudah. Ya. Jadi ini ya didukung oleh periwatan dari berbagai macam sisinya, sangat teliti. Ini nanti belajarnya adalah belajar ilmu hadis ya, belajar ilmu hadis ya, dari mulai ya, kan ini kan kabar ya, jadi cerita kabar seperti apa Rasulullah SAW ya melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, bagaimana Rasulullah SAW berada di rumahnya, ini sampai kemudian kepada para penulis hadis ya, sampai kepada pengumpul hadis ya, penulisan hadis dari zaman Rasulullah SAW sudah mulai. Hadis itu ditulis dari zaman Rasulullah SAW ya, bagi orang-orang tertentu. Baru kemudian penulisan hadis secara kemudian dibukukan itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, dari dari seorang ulama itu Ibnu Syihab Az-Zuhri, tapi baru sekedar menukil saja semuanya ya, sampai kemudian datang masa Imam Bukhari ya, yang mana kemudian para ulama itu sudah ya, sebelumnya juga sudah mulai ya, dari mulai Imam Syafi'i ya, Imam Bukhari itu setelah Imam Syafi'i ya, itu sudah kemudian Imam Syafi'i yang mengawali. Kalau kita belajar mustalah hadis itu dasar-dasar peletakan batu pertama kaitan dengan ilmu mustalah hadis itu adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya, tapi masih campur dengan usul fiqh ya, sampai kemudian Imam Bukhari ya
di masa Imam Bukhari baru kemudian ulama memilah mana hadis sahih, mana hadis yang tidak sahih. Ya, dalam kitab, dalam satu kitab. Karena memang untuk berbicara tentang masalah hadis sahih atau tidak sahih, ya penukilan itu sudah dari sebelum zaman Imam Syafi'i juga sudah dimulai, tetapi belum sampai kemudian dibukukan. Ya, kalau sekarang kita kan sudah terima mudah saja Pak ya, udah mudah saja, kita juga masih belajarnya masih malas. Ya, Sahih Bukhari misalkan, Sahih Bukhari, ini kan udah sahih semuanya, ya kan? Kita lihat misalkan Sirah Nabawiyah di dalam Sahih Bukhari misalkan begitu. Ya, kalau di dalam manakib para sahabat ada manakib Abu Bakar, manakib Umar. Kalau Sirah Nabawiyah sebenarnya secara utuh ya, Sirah Sahih Bukhari itu adalah udah merupakan semuanya Sirah Nabawiyah. Ya, misalkan dalam bab pertama itu kan Badul Wahyi, kapan dimulainya wahyu, itu kan berarti berbicara tentang Sirah Nabawiyah. Ya. Kapan dimulainya wahyu, seperti apa turunnya wahyu itu dan lain sebagainya. Ya, kemudian dari semua manakib, bahkan kemudian tafsir itu juga berkaitan dengan semuanya adalah berbicara tentang sirah nabawiyah. Itu sampai kemudian diteliti. Ya. Namun memang kalau ya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya tidak kemudian berbicara tentang sirah, ya, sehingga kemudian ya beliau berbicara tentang asal din ini, sumber din ini. Tapi kalau kita membaca sirah, ya, seperti misalnya Rahiqul Makhtum, ya, yang memang buku yang paling mudah kita dapati, sudah diterjemahkan dengan terjemahan insya Allah. Kalau Darul Haq, ya, cetakan Darul Haq itu insya Allah penterjemahannya lebih enak, lebih bagus. Nah, ya, karena tergantung dari penterjemah. Karena kan kita dapatnya bukunya terjemahan, ya. Kalau terjemahan itu kan berarti kan kita membaca pemikiran penterjemah. Ya, kalau dia salah dalam menerjemah, ya kita juga salah dalam memahami kan gitu. Ya, kalau dia juga salah, ya. Tapi seperti cetakan Darul Haq atau yang dibagi-bagi oleh kedutaan Arab Saudi, itu penterjemahnya Hanif, ya, Muhammad Hanif dari Jambi, saya kenal orangnya, masya Allah, ya, teliti betul, dan juga di murojaah sama yang lain, dan saya juga baca berkali-kali itu, masya Allah, alhamdulillah, ya, insya Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis, ya, Syekh Sufi Rahman Mubarakfuri. Ya, ya itu kalau kita baca, ya, kita punya buku satu itu, nggak dia nggak berjilid-jilid pas satu, ya. Kalau Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham 4 jilid, ya kan. Nah, itu untuk Rahiqul Makhtum, ya, mungkin kemudian kita dapati misalnya, tapi beliau di situ, ya, Syekh Sufi Rahman Mubarakfuri itu berusaha untuk kemudian mendekatkan kepada yang sahih. Ya, walaupun nanti ada juga misalkan riwayat itu dipertentangkan apakah sahih atau tidak. Ya, sebab kalau misalkan ada ulama Madinah, ya, namanya Dr. Akram Diur Rahman, ya, itu beliau nulis kitab Sahih Sirah Nabawiyah, ya, atau As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Artinya di situ berbicara tentang sirah nabawiyah yang berdasarkan hadis yang sahih saja. Ya, itu ya tidak utuh, ya, sebagaimana kalau kita dapat di seperti Rahiqul Makhtum ataupun di Tarikh Ibnu Hisham. Jadi yang sahih-sahih artinya mungkin yang dari Sahih Bukhari saja, ataupun dari sahih yang lain yang betul-betul dianggap sepakat sahih. Sehingga ya keutuhannya tidak begitu sebagaimana kalau kita baca di Sirah Nabawiyahnya karangan Syekh Rahman Mubarakfuri. Ya. Lengkap mulai sebelum beliau dilahirkan, kemudian ada irhasat, ya, irhasat itu tanda-tanda kenabian, dan kemudian masa kecil sampai diangkat menjadi nabi, dan kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Beliau sebagai seorang manusia, ya, dan beliau sebagai seorang, ya, manusia itu dengan berbagai macam sisinya, Pak. Ya. Baik itu beliau sebagai teman, ya, beliau sebagai tetangga, beliau sebagai kepala keluarga, beliau sebagai kepala negara, ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya terekam di dalam Sirah Nabawiyah, ya, lengkap dalam menggambarkan interaksi, membangun hubungan kepada sama manusia, baik secara personal maupun sebagai tetangga, masyarakat, dan bahkan kepala negara. Ya, ini Sirah Nabawiyah. Jadi kalau misalkan sebagai seorang pemimpin, ya,
Kalau ada orang dia sebagai seorang pemimpin, ya dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Karena itu semuanya ada. Seperti apa Rasulullah SAW memimpin? Dia sebagai kepala rumah tangga, ada. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, bagaimana Rasulullah SAW sebagai bapak, ya. Semuanya ada, lengkap. Dan juga beliau sebagai nabi, ya. Jadi sisi kemanusiaannya dan juga sisi kenabian, ya. Ini otentik dan lengkap. Kemudian, ya, bahwa sirah nabawiyah menggambarkan sejarah seorang nabi yang sekaligus sebagai seorang manusia. Ya. Kembali ke situ, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Aku ini adalah manusia sama seperti kalian. Ya, jadi kalau ada ungkapan misalkan dari ulama kita, Muhammadun basyarun laisa kal basyari, dia adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Artinya karena ya ini untuk menggambarkan beliau adalah manusia yang sempurna. Bukan kemudian bahwa beliau adalah malaikat, tidak. Apalagi naudzubillah, ya, kemudian dinaikkan pada derajat sebagai Tuhan, tidak. Mubasyar, qul innama ana basyarun. Jadi kalimat mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu, ada kalimat, ya, basyarun laisa kal basyari gitu. Manusia tetapi tidak seperti manusia. Maksudnya tidak seperti manusia biasa. Dalam arti kata bahwasanya beliau adalah manusia yang sempurna. Ya, manusia ya dia punya rasa marah, ya kan? Tetapi Rasulullah SAW marahnya li ajlillah. Kalau kita kan marah kan sembarangan, Pak, gitu ya. Tapi Rasulullah SAW tidak, ya. Tidak marah karena dirinya. Beliau dihina, disebut sebagai majnun, gila, sebagai penyihir dan sebagainya, tidak marah. Tetapi berbicara tentang kalau din ini, ya, diperangi, ya, dilecehkan, maka beliau akan marah. Kalau hukum Allah Subhanahu wa taala diremehkan, ini beliau marah. Itulah basyarun mislukum, ya, sama seperti kalian. Ya. Nah, beliau sakit, seperti apa kemudian beliau sakit, ya. Apa hadis Nabi SAW? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya, ya, itu menjelaskan tuh bagaimana hadis Nabi SAW di dalam berbagai macam hal, ya. Beliau itu bukunya buku sejarah, ya, juga buku buku sejarah, juga buku fikih, ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya manusia seperti kalian sama, tapi diwahyukan kepadaku bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti apa? Abdullahi wa rasuluhu. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasul, dan Isa juga hambanya dan rasulnya, untuk menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah, manusia. Tidak berhak kemudian untuk dinaikkan derajatnya seperti itu Tuhan. Ya. Nah, adapun kalau kita lihat nabi-nabi yang lain, sejarah ini bukannya kemudian ini, kita kan berbicara tentang ilmiahnya, ya. Kita lihat bagaimana orang-orang Nasrani misalkan yang banyak di tengah kita itu menggambarkan Nabi Isa alaihissalam. Ya kan?
Ya kalau udah digambarkan sebagai anak Tuhan gitu ya. Anak Tuhan, titisan Tuhan. Kan bahasa mereka begitu. Padahal di Injilnya sendiri ya mengatakan bahwa siapa yang taat maka dia anak Tuhan. Ya. Baru saya baru ngeliat juga tuh dialognya Koh Dodit. Iya. Sama pendeta siapa itu? Ya. Jadi kan di Injil sendiri itu kan yang dikatakan bahwa siapa yang taat maka dia anak Tuhan. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu anak Tuhan itu maksudnya dia adalah orang yang taat, bukan anak Tuhan dalam arti kata bahwa dia kemudian tuh Tuhan kan gitu. Ya memang Al-Quran menyebutkan bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menganggap nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya, kan begitu Pak. Berarti kan tidak salah Al-Quran menyebutkan seperti itu, karena mereka juga menganggap bahwa orang yang taat adalah anak Allah. Artinya berarti kalau anak Allah berarti kan dia adalah ya bukan, kalau semuanya anak Allah yang taat berarti kan dia bukan Tuhan. Tapi mereka keliru, kemudian sampai kemudian anggap Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian yang diceritakan itu ya yang banyak itu justru ya malah tentang mukjizat. Ya, tentang apa? Mukjizat. Jadi tidak kepada ajarannya, tidak kepada ajarannya. Inilah yang membedakan antara ajaran Rasulullah SAW dengan ajaran nabi-nabi yang lain. Ya, penggambaran sisi kemanusiaan ini penting karena terkait dengan posisi beliau sebagai suri tauladan atau manusia. Ya, sebab kalau misalkan bukan manusia, nggak bisa dicontoh. Ya, maka ketika orang kafir itu minta, kalau yang diutus itu, cobalah yang diutus itu malaikat. Nah kalau diutus malaikat, mereka bisa lebih punya alasan lagi untuk tidak mengikuti ajaran Allah. Kenapa? Karena malaikat tidak seperti manusia. Malaikat tidak buang air, ya kan? Ya, malaikat suci dan lain sebagainya, tidak ada kesalahan. Sehingga kemudian ya mereka punya alasan untuk tidak mengikuti. Tetapi karena yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nabi manusia dari kalangan manusia, maka tidak ada alasan manusia untuk tidak bisa mengikuti. Nah, kemudian ya yang terakhir ya bahwa ajaran beliau adalah ajaran yang logis ya. Lihat Sirah Nabawiyah menunjukkan akan kebenaran ajaran beliau, dan beliau adalah benar-benar seorang nabi dan rasul ya, ajaran yang logis yang sejalan dengan akal sehat manusia ya. Ini saya ambil satu hadis ya. Nabi SAW bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun," tidak ada seorang nabi illa qad utiya minal ayat ma mithluhu amana alaihil bashar, kecuali dia diberikan ayat, mukjizat. Ayat ini artinya mukjizat yang dengannya orang beriman. Orang dulu itu Pak, kalau beriman, kalau sudah melihat mukjizat, kamu nabi bukan nabi, usap orang yang sudah mati jadi hidup, oh itu berarti nabi, beriman dia ya. Jadi mereka itu beriman kalau ngelihat mukjizat. Ya. Seperti tukang sihir Firaun. Iya kan? Wah. Pokoknya pertamanya dia menghamba sama Firaun itu kan, kalau kita menang ini nanti gajinya besar nih, hadiahnya besar. Ya. Lalu kemudian pas dicaplok semuanya sama ularnya Nabi Musa alaihissalam, baru kemudian aman Nabi Robbi Musa wa ya, setelah ngelihat mukjizat ya. Kata Rasulullah SAW, wa innama kana alladhi utituhu, adapun yang diberikan kepadaku adalah wahyu di sini adalah akal, artinya logis, ajaran yang logis. Auhahu Allah azza wa jalla ilayya wa arju an akuna aktsarahum taba'an yaumal qiyamah. Dan saya ya wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, dan saya berharap bahwa saya lebih banyak pengikutnya. Bapak sekarang beriman itu karena melihat mukjizat Nabi ya,
Nabi ketika makan atau keluar dari jemari beliau air, atau karena ajaran, ya. Orang-orang yang kemudian dulunya kafir, Nasrani, lalu kemudian dia baca Al-Quran, ya, dia diskusi sama ustaz, masuk Islam, logis. Rata-rata ketika ditanya kenapa anda masuk Islam, ajaran Islam adalah ajaran yang logis, ya. Tidak bertentangan dengan akal. Enggak karena melihat mukjizat Nabi, ya. Misalkan apa mukjizat Nabi yang kita tahu, kalau Al-Quran itu disebut mukjizatun khalidah. Baik, Al-Quran mukjizah khalidah. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Dari sisi mana mukjizatnya, Pak? Mukjizat Al-Quran dari sisi mana? Kan kalau kaum Nabi Soleh minta untuk ontak keluar dari balik bebatuan, keluar, ya kan? Zahir kelihatan, ya kan? Kemudian Nabi Musa tongkat bisa jadi ular, belah lautan, lalu kemudian mukul batu keluar 12 mata air. Al-Quran mukjizat Bapak lihat dari mana? Otentik, ya. Satu, kalamullah, ya, dari berbagai macam sisi. Bukan hanya banyak sisi mukjizat Al-Quran. Dari sisi kebenaran ilmiah misalkan, kayak ada sisi kebenaran ilmiah mukjizat, ya, ada di YouTube itu situs, ya, mukjizat Al-Quran, ilmiah. Bapak tahu bahwa pesawat itu ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sudah disebut sama Allah dalam Al-Quran, ya. Setelah Allah menyebutkan kendaraan-kendaraan darat dan laut, kemudian kata Allah, wa 'alallahi qasdus sabilu minha ja'ir. Ini dulu ulama tafsir dulu nggak berbicara tentang pesawat, Pak. Tafsirnya sekarang itu, oh ini pesawat ini, Pak. Wa 'alallahi, dan kepada Allah, qasdus sabil, perjalanan yang lurus, wa minha ja'ir, dan bengkok. Nah, pesawat kan jalannya bengkok, Pak. Coba lihat kalau kita ke Saudi itu, mesti iya. Kalau lurus nggak ada, karena bumi ini kan bulat. Coba lihat nanti kalau kita naik pesawat ke Saudi nanti, kan ada layarnya tuh, kita lihat, cek klik, itu mesti bengkok. Itu, Pak, subhanallah. Itu mukjizat ilmiah. Tetapi mukjizat Al-Quran dari sisi di mana Allah Subhanahu wa taala menantang nih. Kan Allah menyebutkan, ya, ini sisi mukjizatnya, ya, Allah menantang, ya, qul in kuntum fi raibin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan, itu Al-Quran, yang turun kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlihi, datangkan satu surat seperti surat Al-Quran. Itu mukjizat yang sampai sekarang tidak terbantahkan orang kafir sekalipun, dari mulai diutusnya Rasulullah SAW. Ya, itu Allah menantang orang yang paling hebat, ya, untuk mendatangkan satu surat. Itu mukjizatnya adalah dari sisi uslub, susunan bahasa. Ya, susunan bahasa. Susunan bahasa itu, ya, seperti misalkan kita baca surat yang paling pendek, ya kan? Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dari sisi ilmiahnya kan artinya ilmu sainsnya nggak ada kaitan dengan itu, ya. Tetapi orang Arab nggak bisa mendatangkan satu surat yang semisal surat Al-Asr, semisal surat Al-Ikhlas, ya, yang begitu indah,
dari sisi bahasa yang taksiruhu, pengaruhnya begitu kuat ke dalam kehidupan manusia. Nah, ini yang kita orang ajam belum merasakan, kecuali kalau kita kemudian mendalami ilmu bahasa dari nahwu sorob sampai kepada balaghah, baru kemudian kita menikmati betul itu, Pak. Ya. Seperti misalkan Allah bersumpah dengan wadduha wal laili idza saja dan yang sebagainya, lalu kemudian isi sumpahnya itu dan yang sebagainya itu, karena kita nggak belajar balaghah ya santai saja, padahal itu adalah sisi keindahan dan kedahsyatan taksir pengaruh Al-Quran terhadap kehidupan manusia, sehingga orang kafir di zaman Rasulullah SAW, sekafir-kafirnya mereka menentang Rasulullah SAW, mereka mau mendengarkan Al-Quran. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang kita bahas ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita untuk kemudian membaca dan terus membaca sirah nabawiyah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan, Pak. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Ustaz, barangkali ada dari jamaah yang ingin menanyakan kaitannya dengan kajian kita pagi hari ini, monggo silahkan. Silahkan Bapak, Ibu. Wah, Mas Dwi, monggo. Silahkan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disampaikan bahwa sirah itu sesuai dengan gaya ilmu yang menerjemahkan. Kalau Al-Quran kan kita tahu itu dalam tanda kutip tidak bisa dipalsukan ya istilahnya. Tapi itu pun ada terjemahan. Nah, kalau sirah itu apakah ada yang apakah ada badan tersendiri yang bahwa sirah yang karangan ini bagus, karangan ini kurang bagus? Apakah ada yang seperti itu, Ustaz? Ya. Jadi ya dengan perkembangan pembelajaran tentang hadis ya, ilmu mustalah hadis disebutnya, itu kemudian dengan sendirinya sirah nabawiyah itu akan terkoreksi. Ya. Al-Imam Ibnu Ishaq ya dalam sirahnya, atau Ibnu Hisham dalam sirahnya itu kan menyampaikan ketika dalam sirah, kalau kita kan sirah langsung baca intinya. Padahal kalau kitab aslinya itu riwayat-riwayat, Pak. Haddatsana an kaza, haddatsana telah berbicara pada saya si A, telah berbicara saya si A, B, C, D, terus sampai kemudian bahwa Rasulullah melakukan ini. Ya, kalau kitab aslinya begitu. Kecuali kalau Rahiqil Maktum ya. Ya, kalau kitab seperti yang dulu-dulu termasuk Sirah Nabawiyahnya kalangan Imam Ibnu Katsir itu ada riwayat, sehingga kemudian itu disebut namanya amanah ilmiah. Orang-orang dulu itu betul-betul amanah ilmiah, sehingga kemudian orang yang berikutnya bisa meneliti, oh ini kalimat ini betul, kejadian ini betul. Seperti misalkan syair yang sering kita dengar, Tola al-badru alaina, ya kan, min saniyatil wada wajib syukru alaina. Ini syair ini disebutkan ketika Rasulullah SAW baru datang, ketika hijrah. Ini sambutan memang ditungguin. Mereka dapat informasi Rasulullah keluar dari Mekah, itu setiap hari orang Madinah itu lihat mana nggak ada pulang lagi, ya kan? Sampai itu apakah disebutkan syair atau syair itu disebutkan ketika Rasulullah baru datang, atau ketika baru setelah pulang dari Fatu Mekah, atau ada dua riwayat ya. Diteliti ini perawinya siapa, ya kan? Nah, nanti kekuatan dari para perawi tersebut, karena kesahihan daripada hadis itu, periwayatan itu terletak pada dua. Pertama adalah ketersambungan info orang. Sambungan itu misalkan saya sama Bapak kan ketemu, ya kan, berarti misalkan kalau Abdul Ghafir Andwi gitu kan, gitu ya, berarti karena mau ketemu dalam satu majelis di Masjid Al-Furqan gitu kan. Nah itu ketersambungan. Kalau enggak misalkan siapa fulan enggak ketemu sama saya atau enggak ketemu sama Bapak, enggak, kemudian saya sebutkan dari dia, berarti ada putus.
Ya, atau yang kedua adalah dari sisi orang yang menyampaikan itu sendiri, apakah dia ada dua sisi kalau itu. Pertama, hafalannya dobit atau tidak. Ya, jangan-jangan dia sering lupa. Ya kan? Jangan-jangan dia kalau ya oke lah, hafalnya masih muda, kuat, tapi udah tua, pelupa. Maka dilihat hadis ini disampaikan masih muda atau sudah tua. Ya, itu sampai teliti seperti itu, Pak. Ya, itu dalam ilmu hadis. Jadi memang terkoreksi. Kalau misalkan ada orang menyampaikan cuplikan sejarah Nabi SAW, cuplikan tertentu gitu ya, itu kemudian orang bertanya, ini benar nggak sih, masa Nabi seperti itu? Dia coba dalam buku, ya kan? Pertama mungkin kalau saya sarankan misalkan kita lihat di yang paling mudah itu Sirah Nabawiyah karangan Sofi Rahman Mubarakfuri. Kalau dalam bahasa ininya terjemahan juga tuh Ar-Rahiq Al-Maktum, Ar-Rahiq Al-Maktum atau Sirah Nabawiyah. Pengarangnya Sofi Rahman Mubarakfuri, cetakannya Darul Haq ya. Ini bukan promosi buku-buku, Pak. Bisa dicari di mana saja gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kita lebih ingin meneliti lagi ya tentunya kalau nggak dapat di situ, karena beliau di situ kan ini saja tidak pakai riwayat ya kan. Kemudian juga beliau berusaha untuk yang betul-betul mendekati sahih. Kalaupun dhaif tapi tidak sampai kepada palsu. Nah, kalau kita tidak dapat mungkin bisa kembali ke disebutkan di Sirah Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq atau Ibnu Sa'ad atau Ibnu Katsir. Kita lihat di situ nanti bagaimana para ulama mensikapi riwayat tersebut sehingga ketahuan seperti ini. Ya. Ya, maksud yang lain adalah tadi itu sekarang kan beredar bahkan di online itu ada yang menjual itu ya Ustaz ya, tentang Sirah Nabawiyah. Apakah yang beredar di Indonesia khususnya itu apakah siapapun yang membuat atau mengarang menulis lah istilahnya itu bisa dijadikan rujukan gitu, artinya itu siapapun yang apapun yang beredar itu bagus gitu istilahnya, gitu. Ada kesalahan gitu ya. Wallahualam bishawab ya. Saya melihatnya yang kita harus memang teliti, Pak. Ya. Karena seperti kemarin itu ada Habib Ja'far. Ya. Itu juga menginikan sirah ini karena beliau adalah Syiah ya, orang Syiah, dia orang Syiah. Jadi khawatir kalau orang Syiah itu ya nanti sejarahnya nggak pakai riwayat, ya nggak pakai riwayat, nanti diseleweng-selewengkan. Ya. Contoh misalnya kemarin Pak Amri pernah bertanya sama saya lewat WA, ya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, ya kan? Kan abasa wa tawalla bermuka masam, dia berpaling, ya kan? Itu ternyata di situ ditafsirkan oleh seorang Habib, dia bilang ini jangan dianggap Nabi. Masa Nabi punya sifat bermuka masam? Ya kan? Jadi maksudnya siapa di situ? Coba, dia pinter Pak. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika. Di situ baru kepada Nabi. Tapi abasa wa tawalla itu adalah domirnya huwa itu ghaib. Siapa? Maksudnya siapa? Utsman, Pak, oleh mereka. Saya coba lihat. Oh, ternyata ini adalah tafsirannya orang Syiah. Saya bilang, itu tafsiran orang Syiah, Pak. Maksudnya yang bermuka masam itu, ya kan dia memang tidak suka dengan sahabat Utsman, tidak suka dengan sahabat Abu Bakar, dengan sahabat Umar. Sehingga yang dianggap abasa wa tawalla itu adalah yang bermuka masam itu Utsman, bukan Rasulullah. Ya kan? Dengan polesan yang begitu indah. Akhirnya kemudian kita menerima. Saya pinter juga ini. Padahal sisi bahasa dikupas, sisi bahasanya benar, sisi bahasanya. Tetapi itu tafsirannya orang Syiah. Ya, hati-hati Pak. Mereka juga pakai, maksudnya juga mereka bergerak dakwah ini begitu seperti itu masif juga. Gitu Pak ya. Jadi memang harus teliti juga ya. Ya, ini sebetulnya yang kita khawatirkan itu Ustaz, karena sekarang ini era digital ini orang bebas sekali mengakses, bahkan dalam tanda kutip kalau kita ngomong Syiah
dakwah mereka itu juga luar biasa gitu. Jadi itu kalau yang orang-orang awam atau yang kita tidak tahu itu bisa aja keseret ke sana nanti itu. Itu maksud saya tadi seperti itu. Betul Pak. Jazakallah khairan, mengingatkan buat kita semuanya. Seandainya misalkan Bapak baca kitab sejarah ya, kemudian dapatkan satu informasi kok begini, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita Pak. Ya, kalau kemudian ada perasaan kok begini sih, masa sih selama ini beda dengan yang kita dapetin ya kan? Hanya Ustadz, ya, hanya Ustadz. Kalau Ustadz nggak tahu kan bilang nggak tahu, gitu kan? Tapi kalau dia tahu, ya, saya juga kebetulan ketika dapat informasi dari Pak Amri, saya baru tahu ini Pak tafsir ini Pak. Coba saya cek dulu, kita cek dari ngecek juga dari internet juga Pak. Kalau dulu kita ngeceknya pakai kitab-kitab yang ada, sekarang Allah mudahkan gitu kan, kita cek lihat. Oh ternyata memang ya itu adalah dari riwayatnya orang Syiah, gitu. Ya, alhamdulillah, ya, gitu Pak. Baik. Terima